Halo bos, halo teman-teman semua. Di video kali ini saya membagikan tutorial cara bermain PS3 hand untuk pemula. Jadi di depan saya ini adalah PS3 seri 30. Seri 30 atau Super Slim itu adalah PS3 UFW tapi bisa diinstal hand. Jadi saya katakan ini adalah PS3 hand. Sebelum saya nyalakan mesinnya, di sini saya kasih tahu ke kalian. Di sini kalau kalian main pakai hard disk eksternal juga bisa ya. Caranya mumpung PS-nya masih mati, di sini kalian colokkan ke port USB yang ada di PS kalian. Setelah kabel harddisk eksternal sudah terpasang, jangan lupa dipasang juga kabel stick PS3-nya. Ini saya taruh di sebelah kiri ya. Yang kabel harddisk eksternal ada di sebelah kanan. Oke, kabel stick sudah tersambung dan kabel harddisk eksternal sudah tersambung. Kalau nggak pakai harddisk eksternal juga bisa ya teman-teman. Tapi di sini sekalian aja saya bagikan tutorialnya. Oke, di sini langsung aja kita nyalain PS-nya. Di sini nggak pakai TV ya teman-teman. Di sini saya mainnya pakai HP supaya gambarnya lebih jernih karena di rumah ini nggak ada TV LED ya. Oke, sudah masuk ke menu ya teman-teman. Kemudian di sini untuk sticknya kalian tekan tombol PS. Loh, kok nggak mau nyala? Ini biasanya baterainya habis ya teman-teman. Jadi di sini, maka dari itu sebelum kalian menyalakan PS-nya, jangan lupa dicolokkan kabel sticknya buat jaga-jaga kalau baterai di stick PS kalian itu habis. Oke, saya colokkan ya. Kemudian tekan tombol PS. Oke, sudah. Waduh, sebentar teman-teman, ini minta ditekan ini. Oke, sudah terkonek ya. Sini kita geser aja ke kiri. Ke kiri, kalian masuk ke enable hand terlebih dahulu. Kalian tekan X, kalau X nggak bisa ya tekan aja bulat. Biasanya macam-macam teman-teman untuk tombol enternya ya, ada yang pakai X, ada yang pakai bulat. Oke, setelah hand menyala, di situ jangan langsung di close dulu ya teman-teman. Kalian tunggu 5-10 detik terlebih dahulu. Supaya apa bang? Ya supaya handnya bisa berjalan dengan lancar. Oke, jika sudah, di situ di yes-kan aja. Kenapa sih kok harus enable hand terlebih dahulu? Ya supaya kipasnya bisa lebih kencang sama supaya kita bisa membuka MMCM. Kalau handnya belum kalian nyalakan ya kalian nggak bisa masuk MMCM. Terus di sini kalau kalian mau main game yang ada di luar MMCM ya bisa teman-teman. Tapi ya tetap handnya jangan lupa diaktifin dulu ya. Misalnya di sini saya akan coba buka PES ya. Di sini saya tekan X, X nggak bisa berarti ya bulat. Sudah gitu aja. Sudah masuk ke dalam game ya. Nah, sudah masuk ke dalam game. Sekarang kalau keluarnya gimana bang? Untuk keluarnya yaitu kalian tekan tombol PS itu secara lama. Nah, di situ maka akan muncul opsi itu ya. Kalian tekan aja yang quit game. Kemudian di yes-kan aja. Itu tadi kalau main game di luar MMCM. Nah, terus kalau di dalam Multiman atau MMCM gimana bang? Ya turun ke bawah, ini MMCM, kalian tekan X atau bulat. Pokok di enter. Dan di sini gamenya ada banyak, bisa kalian lihat sendiri. Kalau harddisk eksternal kalian belum terbaca ya kalian refresh aja. Di situ di refresh, bisa tekan X atau bulat ya. Kalau bulat nggak bisa berarti ya X. Setelah loading di sebelah kanan atas sudah selesai, di sini tinggal pilih aja kita mau main apa. Misalnya di sini saya akan buka Angry Birds ya. Saya tekan bulat. Kalau bulat nggak bisa ya tekan X. Otomatis kita akan kembali ke menu awal tadi. Jadi ditunggu dulu. Oh ya, satu lagi, ini sudah bisa kita cabut ya teman-teman, karena itu tadi kalian menghubungkan stick ke PS itu sama saja sudah ngecas ya. Nah, lihatin tuh sudah menyala di angka 1, ini artinya ada di user 1. Oke, sudah bisa saya gerak-gerakan ya. Ini berarti Bluetooth-nya normal. Kalau nggak bisa ya mungkin dari stick-nya itu Bluetooth-nya ada yang error. Oke, setelah itu di sini kalian geser aja ke atas sampai ada gambar kaset itu Angry Birds. Nah, di situ saya tekan X, kalau X nggak bisa ya bulat. Sudah gitu aja, sudah masuk ke dalam game. Jadi seperti itu tadi ya teman-teman untuk cara bermain gamenya, baik di luar Multiman maupun MMCM. Ini PS3 hand ya teman-teman, bukan PS3 CFW. Kalau PS3 CFW mah tinggal buka gamenya, tinggal buka MMCM, nggak ada masalah tuh. Kalau kalian pakai PS3 hand ya harus enable hand terlebih dahulu. Kalau nggak di enable handnya terlebih dahulu ya nggak bisa buka MMCM. Oke, sudah masuk ke dalam game, bisa teman-teman lihat sendiri, berhasil ya teman-teman. Ini jangan pandang HP saya ya teman-teman, karena memang ini nggak ada TV LED, jadi supaya gambarnya bagus ya saya akal mainnya di HP Android. Oke. Terus kalau keluarnya gimana bang? Ya sama aja ya teman-teman, di sini kalian tinggal tekan tombol PS di stick itu secara lama. Nah, di situ pilih aja quit game, terus kita yes-kan. Oke, setelah main di sini jangan lupa ya kalian harus sering-sering ngecek suhu PS kalian. Di tampilan seperti ini setelah mengaktifkan hand, di sini kalian tekan aja start sama select bersama. Nah, di situ muncul ya, bisa kalian lihat sendiri CPU 47 RSX 48. Dan untuk cara mengatur kecepatan kipasnya gimana bang? Kalau aku mau main lama kan harus kipasnya kenceng supaya PS-nya tetap adem.
Jadi di sini caranya seperti ini ya teman-teman. Kalian tekan select sama arah atas itu, kalian tekan bareng-bareng. Kalian tekan bersama maksudnya. Nah, kalau nggak bisa-bisa ya tekan aja terus. Nah, itu sudah naik ya menjadi 55%. Tadi kan 54%. Kalau nurunin tekan aja arah bawah sama select. Nah, sudah turun tuh fan speednya atau kecepatan kipas. Setelah kalian main game, kalian matiinnya lewat stick aja ya teman-teman. Caranya seperti ini, jangan dicabut langsung PS-nya. Di sini kalian geser ke kiri terus. Nah, di situ kalian tekan yang turn off system, itu di enter aja. Tekan X, kalau X nggak bisa ya bulat. Terus kalian gaskan, jangan langsung dicabut ya teman-teman. Nah, sudah mati. Itu tadi cara mematikan PS3 hand atau semua PS3 ya, supaya aman. Seperti itu tadi caranya ya teman-teman, jangan langsung dicabut. Itu tadi adalah tutorial cara bermain PS3 hand untuk pemula. Tapi kalau kalian sudah profesional atau sudah lama pegang PS3 hand, ya tinggal disimak aja video ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel YouTube saya ini. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.